Jongkok lo. Jongkok. Nah, lo jalan jongkok keluar sana. Ayo. Jalan. Bikin malu tuh, bikin malu gue. Kalau mereka bikin salah tuh gue yang di-tag soalnya di mention kan. Ini bikin malu. Gak apa sama pelatihnya. Lu salah. Lu kelihatan ini anak kemarin sore. Halo dan selamat berjumpa kembali di Pangeran and Justin Show di Regista. Kali ini tidak ada monolog yang provokatif. Kenapa? Karena gue nggak pengen. Mau apa lu? Komentar, nggak peduli juga gue. Halo Coach Yasin, apa kabar? Baik. Kalau ketawanya... Nggak, soal komentar kan, gue tutup komentar gue di YouTube. Udah 2 minggu. Ada beberapa yang protes. Kenapa ditutup, bla bla bla. Terus gue bilang, gue cek dong. Apakah pengaruh terhadap subscriber dan viewers, ya kan? Ternyata meroket. Jadi kayaknya lebih banyak yang suka nggak ada komentar. Pergelutan yang biasanya terjadi di kolom komentar lo kira-kira tuh pindah kemana ya? Ke sini. Oh iya, bener juga sih. Bener juga sih. Ke sini, ke DPI, sama ke Helmi. Tapi untuk gue nggak ngaruh sama sekali. Kira-kira sampai kapan lo akan nutup kolom komentar kayaknya YouTube selamanya. Selamanya? Lo nggak melihat ada ini? Kecuali ada brand masuk, minta dibuka, nah oke. Nah, gue juga tahu tuh, itu pasti ntar akan dimasukin credit card nih. Kalau mau dibuka, nambah lagi. Pinter. Dan lo nggak akan gini ya? Maksudnya, walaupun ditekan sama netizen, lo tidak akan membuka itu ya? Aduh, justru yang mereka lakukan selalu gue lawan. Karena ya, that's me. Oke. Iya sih, itu pasti ada yang komentar di komennya Regista apa di Twitter juga suka nyamber gitu kan. Suruh buka lagi dan ya si Coach nggak mau sih. Tapi masih aman ya Coach? Aman banget. Aman ya? Aman terkendali. Aman terkendali. Nggak ada telepon-telepon, nomor tidak dikenal gitu, nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Semua telepon gue angkat, semua apa gue cek aman. Oke. Gue turut senang mendengar Coach. Oke. Di Premier League di weekend kemarin, tadi malam sebenarnya. Tadi malam itu dini hari, Man City kehilangan 2 poin setelah imbang tanpa gol dengan Crystal Palace. Yang membuat kalau Liverpool bisa memenangkan semua pertandingan yang mereka miliki sampai akhir musim. 1 doang. Termasuk ketika ketemu sama Man City, kalau mereka menang semuanya, yang juara itu Liverpool. Iya. Kalau. Nah, tapi sebenarnya secara jadwal Man City itu lebih ringan sebenarnya. Karena tim besar yang masih akan mereka temui lagi tinggal Liverpool aja kan. Gitu. Sementara Liverpool masih harus lawan Arsenal, lawan Arsenal sih kan menang Liverpool sih kayaknya sih. Lawan Arsenal, lawan Man United, dan selain lawan City juga derby lawan Everton. Nggak usah dihitung derby lawan Everton. Calon degradasi. Lo masih merasa akan jadi juara tetap Man City, Coach? Iya. Gue tidak lihat Liverpool bisa menang lawan Man City. Kalaupun seri kan mereka tetap unggul. Dan ya lu sih boleh yakin aja. Gue sih nggak yakin Liverpool bisa menang. Walaupun gue unggul. Walaupun gue unggulkan Liverpool. Lo kemarin bilang kata Arsenal bakal kalah. Unggul lalu. Makanya that's why let me finish. Kan gue belum selesai. Lu udah potong. Biasa. Walaupun gue bilang gue unggulkan Liverpool. That's 55-45 lah. Tapi kembali lagi ini sepak bola. Di sepak bola itu semua bisa terjadi. Apalagi Arsenal lagi mentalnya lagi naik, lagi on fire lah. Jadi kalau itu mah nggak gampang. Arsenal bisa membuktikan lawan City bahwa mereka bisa ngelawan kok. Dan permainan City gue lebih dahsyat. Dan kita juga tahu bahwa Mane sama Salah setelah dari Piala AFCON itu agak menurun performanya. Bukan jelek, tapi agak menurun. Makanya kita lihat ntar malam. Ntar malam besok ya? Kamis pagi. Besok. Kamis pagi itu siapa? Arsenal lawan Liverpool. Ya. Tambah 2 match Champions League. Si siapa namanya? Juve sama Chelsea. Jadi gue nonton Arsenal Liverpool. Liverpool itu ya mereka berada dalam ini sih ya, secara ritme, secara momentum juga mereka lebih berada dalam kondisi yang apa ya? Lo tau kan kalau di bola tuh spirit sama perasaannya itu kayaknya mereka lagi di atas angin gitu kan. Dan banyak orang yang merasa bahwa mereka akan jadi juara kembali gitu. Gue rasa sih jangan sampai ya, tapi
Iya, iya. Nah, ya nggak apa-apa lah, kita orang Amerika sama Abu Dhabi kita lebih dekat dengan Timur Tengah kok, jadi ya, kita di tengah di Eropa. Secara kultural, kita secara budaya kita merasa lebih dekat gitu ya, merasa lebih dekat gitu ya. Gue mendukung gitu. Lo kalau kemarin lihat ini ya, apa namanya, banyak hubungan kerjasama Indonesia dengan Timur Tengah itu kan, nah ya gue jadi enggak, gue Belanda, jadi gue di tengah. Oke, match yang lain ada yang menarik untuk diomongin? Ronaldo hat-trick kayak biasa aja, lawan Spurs. Enggak, itu nothing special. Justru gue sih sangat menarik mengikutin apa tau? Yang gue tiap kali baca yang berita yang gue cari itu tentang Chelsea. Chelsea ini kan gue tidak mau bahas faktor politik dan lain-lain karena ini bukan ranahnya, tapi murni sikon Chelsea yang sangat miris sebenarnya. Cuman memang gue bilang mereka menang. Cuman cara menangnya kan beda dengan Chelsea yang kita lihat. Tapi golnya Kai Havertz keren kan? Oh ya, absolutely. Itu teknik tinggi, kontrol bolanya itu udah teknik tinggi. Nanti urusan di luar lapangan ntar kita bahas di segmen kedua. Tapi soal match-nya sendiri gimana menurut lo? Ya di sini gue melihatnya impact yang terjadi dari non teknis luar lapangan itu gue bilang kena di beberapa pemain. Mungkin nggak semua. Udah kena mental kata netizen. Ya, kalau dengan istilah netizen kena mental, cuman kembali lagi karena lu punya 1, 2, 3 pemain yang berkualitas tinggi, itu bisa membuat pembeda. Cuman dari sisi permainan mah biasa aja, nothing special. Dan lawannya itu Newcastle. Harusnya Havertz itu dapat merah menurut gue. Sama Castle dapat penalti. Tapi ya, kalau dibilang 50-50 oke lah, aku masih bisa terima. Nggak dikasih, it's okay. Tapi intinya adalah mereka menang dengan susah payah, nggak gampang. Nah, Ronaldo hat-trick kemarin pada lawan Spurs, MU menang 3-2 lawan Tottenham. Dan dalam rentang waktu yang berdekatan, itu 3 striker yang berusia di atas 30 tahun semuanya. Itu 3-3-nya mencetak hat-trick. Gitu. Pertama itu Robert Lewandowski, mencetak hat-trick saat laga baru berjalan 23 menit kemarin, di minggu lalu. Lalu juga Karim Benzema yang membuat PSG... Katanya si Nasir El-Khelaifi, bekas bos kita ya. Katanya ngamuk-ngamuk katanya, ya kan? Ngamuk-ngamuk sampai nyari wasit katanya kan. Lu nonton nggak match itu? Apa, gue nggak. Nggak, jadi gue bilang untuk gue agak aneh. Karena wasit itu fair loh, fair banget. Wasit ini wasit Belanda, Makli, oke? Dan gue sering lihat dia jadi wasit. Denny Makli. Yeah. Nah, gue selalu bilang, jadi wasit itu jangan terlalu textbook. Ya, ini kalau nggak salah statementnya dari wasit Italia yang botek yang dulu siapa namanya? Pierluigi Collina sama wasit Jerman kalau saya pernah bilang. Jadi lu kalau dalam pertandingan wasit itu nggak bisa terlalu textbook. You must feel the game, ya. Feel the game dalam arti seperti ini. Kalau pertandingan berjalan sportif, bagus, tapi keras, jangan dikit-dikit kartu. Nah, wasit Spanyol biasanya dikit-dikit kartu, textbook. Kemarin tuh nggak, memang gue harus akui itu keras. Tapi kerasnya masih bisa ditolerir pada saat lu tidak keluarkan kartu. Dia keluarkan kartu tapi 1-2 dengan match yang begitu intens, tekanan besar dari fans, dari apa. Itu gue bilang, gue nggak ngelihat kesalahan yang dilakukan. Dan pasti iya tuh protes pas Donnarumma di inilah, yang dia rebut sama Benzema itu kan salah, jelas-jelas salah Donnarumma, gue bilang. Mau rebut gimana? I mean, cuman ini menunjukkan, justru gue menunjukkan kualitasnya si Nasser. Lu boleh punya duit, lu boleh salah satu direktur di UEFA, tapi ini Eropa, bukan negara penuh dengan KKN. Lo jadi nggak suka sama Nasser El-Khelaifi? Apa ya? Bukan nggak suka. I mean dia nggak pernah bikin hidup gue susah kan. Jadi kenapa nggak suka? Cuman gue tidak suka tindakan yang sportif gitu loh. Dan seolah-olah tim lu harusnya lu ngaca. Karena nggak lama kemudian satu match berikutnya lawan Bordeaux di rumah, fansnya ini kan protes. Keluarkan statement ke media. Kita minta Messi out, Neymar out, Mbappe out, Pochettino out, Nasser pun juga out. Artinya fansnya juga melihat bahwa lu tidak bisa menjadi juara hanya dengan beli pemain bintang di atas kertas. Pemain kayak Ramos itu main aja nggak pernah, ngerti nggak? Gitu. Ya sebenarnya kalau ngomong, ya ini sebenarnya udah sering dibahas dari zaman pertama kali mereka duitnya banyak sih, bahwa sekaya-kayanya sebagus-bagus pemain, lo bermain tiap minggu,
di kompetisi yang sebenarnya tidak kompetitif, karena tim lu jago sendiri gitu, itu pasti akan berpengaruh besar kepada performa lu di kompetisi yang lebih tinggi kayak di Champions League. Dan mereka cuma pernah sekali masuk final itu kan, pas yang kalah sama Bayern Munchen itu doang masuk final kan. Ya, dan ini sebenarnya yang jadi masalah juga untuk PSG sih. Tapi sebelum bahas lebih lanjut soal PSG, Benzema ini menurut gue setelah Ronaldo cabut ya, orang tuh harusnya makin mengapresiasi sih bahwa Benzema tuh one of the greatest strikers of all time menurut gue. Setuju. Sebagai nomor 9 gitu ya. Setuju. Dan di sini orang nggak melihat bahwa Ronaldo itu bisa on fire, bisa luar biasa berkat Benzema. Tapi ini dulu kejadian sering banget lah bahwa pemain yang berkorban untuk timnya itu nggak kelihatan, nggak ada nilai, nggak ada datanya. Benzema bahkan. Benzema main di wing pas Ronaldo. Iya betul. Kan di atas kertas Ronaldo di kiri, Benzema striker. Ini sering switch, dia buka ruang untuk Ronaldo. Tapi itu nggak ada datanya, nggak kelihatan. Justru bahwa pemain kayak Benzema setelah Ronaldo cabut, Vini kan jarang ke dalam, lebih di luar atau sekali-sekali penetrasi untuk shot, bukan untuk assist, ya kan? Di sini baru kelihatan kualitasnya Benzema sebenarnya dari dulu udah bagus. That's why gue bilang, lu sekarang punya 3 striker, lu datengin Mbappe yang menurut orang, menurut media hampir pasti, oke. Mbappe lu gantiin siapa? Taruh di tempatnya Vini. Mungkin Vini bisa digeser ke kanan, gue nggak yakin bisa atau enggak, karena masih ada Rodrigo sama Asensio. Terus gosipnya kan mereka mau datengin Haaland juga. Terus mau ganti siapa? Benzema. Nggak salah. Iya kan? Nggak salah Benzema gantiin Haaland. Pada saat ini walaupun di usia 34 tahun, Benzema lebih bagus daripada Haaland. Benar. Sesimpel itu. Gue punya cerita sama Benzema nih. Dulu 2014 ya. Waktu La Decima itu. Jadi di hari setelah mereka La Decima, ke-10 kali menang Champions, Real Madrid itu bikin selebrasi di Santiago Bernabeu gitu. Gue ada di luar lapangan tuh dengan beberapa orang, di luar stadion karena kita nggak bisa masuk gitu kan. Tuh penuh gitu fans Real Madrid semuanya nungguin. 2 jam nungguin di pintu gerbang keluar, nungguin mobil pemain keluar kan. Nggak ada satupun yang keluar dari situ ternyata. Entah mereka lewat mana gitu kan. Tiba-tiba keluar Benzema naik mobil dan cuma dia doang yang dada-dada doang sih. Cuma dia langsung ngabur sama temennya. Mukanya sih kayaknya Afrika Utara juga sih. Mereka mau party di mana sih? Gitu. Udah gitu doang ceritanya sih, nggak menarik. Punchline-nya anjing. Oke. Selain Benzema sama Lewandowski, juga Ronaldo kita tadi udah bahas. Ronaldo ini ya kalau lagi bikin gol bagus. Gol pertamanya keren sih. Gol pertamanya. Lo lihat gol pertamanya nggak? Gol pertama keren ada tapinya. Tapi dia diberi ruang dia sama Eric Dyer. Iya kan? Eric Dyer maju 1 meter aja. Itu ruang udah ketutup. Bukan sebenarnya Eric Dyer tuh mikir paling ke atas bolanya gitu kan. True, agree. dia meremehkan. Jadi kalau Eric Dyer maju 1 meter belum tentu itu bisa masuk karena dia benar-benar dapat ruang space untuk cuman satu hal untuk fans MU yang sebenarnya sangat positif tau apa? Menurut gue ya. Sancho itu bisa kasih assist. Sancho iya. Jadi biasanya kan dia sama kayak Greenwood, sama kayak Rashford masuk shoot on target. Yang sebenarnya nggak on target juga. Tapi kemarin dia bisa kasih assist. Dan Rangnick tuh Sancho udah mirip sama Sancho yang dia lihat di Dortmund udah mirip-mirip lah, walaupun belum nyampe ke sana belum balik lagi. Jadi sebelum ini kan dia 10 pertandingan berapa mainnya bapuk banget dan dibully semua kan sama orang. Terus mendadak cetak gol, hat-trick, langsung semua fans MU siu ya. Nah, sekarang gue bilang justru positifnya karena lu nggak bisa expect Ronaldo ini tiap match cetak gol, apalagi hat-trick, ya kan? Tapi satu hal yang positif yang harus dipertahankan ya si Sancho ini karena dia punya skill untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti, dia harus bisa memberikan lebih banyak assist ke Ronaldo. Cuman ini 1 match nggak bisa jadi parameter. Menurut lo dari 3 pemain tersebut yang paling akan duluan turun siapa? Cara ini gimana sih bikin pertanyaan bodoh? Orang cara umur aja udah nggak sama ini bertiga ini. Gue bilang Ronaldo ya. Ya Ronaldo lah. Dia paling tua soalnya dia 37, si Benzema 34, dan Lewandowski 33. Dan kalau lu lihat performanya, as a team juga mungkin karena timnya ya, karena MU ini kan selevel Southampton sama Brighton sekarang ya. Kenapa marah? Kan bener. Ya kagak lah. Beda kelas bandnya beda posisi. Lawan tim-tim gitu nggak bisa menang juga kan. But anyway, kalau lu lihat Benzema main di
tim, Lewandowski main di top tim, di mana mereka akan lebih dapat banyak supply. Nah, kalau Ronaldo main di Madrid atau di Munchen, feeling gue dia akan cetak banyak gol juga. Tapi karena mainnya ya di tim level Brighton, Southampton, ya susah. Calon juara Champions League gitu. MU. Tapi Messi main di PSG gitu-gitu aja. Itu jalan kaki. Iya. Messi diserang jalan kaki. Nah, cuma PSG kan kita tahu. Messi, Ronaldo, Messi, Mbappe, Neymar, oke, di atas kertas top. Di belakangnya Verratti doang. Di belakangnya Kimpembe sama Marquinhos. Oke, bagus. Apakah itu center back yang top selevel Van Dijk? Kan enggak juga, ya kan? Dan justru Marquinhos jelek banget mainnya. Nah, kalau lu mau bikin tim hebat kan bukan namanya, tapi as a team. Hakimi nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Jadi terlalu banyak pemain yang ngedrop. Sebenarnya kalau lihat di di babak pertama, itu Madrid nggak ada apa-apanya itu. Serangan mereka ngepres cuma 10 menit. Habis itu diserang terus sama PSG. 2 gol anulir loh. Dari PSG, walaupun benar offside ya. Sampai 15 menit, oke, mereka masih kontrol, walaupun Madrid lebih menyerang. Semenjak blunder, nah itu udah selesai. Blunder di 60-an kalau nggak salah, 62. Terus, itu bener-bener membalikkan momentum itu bener-bener. Itu bener-bener turning point-nya itu di blundernya. Lagi pula, gue mantan pemain, oke? Gue lihat blunder yang dilakukan. Gue mantan pemain bola di Belanda. Waktu youth. Gue lihat pemain Donnarumma bikin blunder kayak begitu. Itu udah levelnya SSB di Belanda kayak. You cannot. Kenapa lu nggak buang aja, ngerti nggak? Ya itulah menurut gue, penyakit yang dimulai sama Pep Guardiola dan menyebar seluruh dunia itu kan. Lu tahun 80-an kayak gitu, digaplok sama pelatihnya. Lu salah. Lu kelihatan ini anak kemarin sore. Coba apa? Ini gue jelaskan. Coba. Tahun 80-an pada saat Johan Cruyff main di Ajax, dia itu minta satu kiper namanya Stanley Menzo yang sekarang coachnya timnas Suriname. Itu sudah jadi istilah Belandanya vliegende keeper, flying keeper, kiper yang ikut bermain bola. Jadi yang dilakukan Guardiola itu dia belajar dari Cruyff bahwa serangan pertama itu dari kiper, defense pertama itu dari striker. Terjadilah gegen pressing, ngerti nggak? Iya, kan itu di 90-an dan di 2000-an itu 80-an. Iya, nggak itu menghilang, betul ya. Gitu. Iya, dan itu ditiru oleh banyak. Gini, kalau lo punya kiper yang emang ball playing kiper gitu, kan nggak semuanya ball playing kiper kan. Betul. Nggak semuanya kayak Ederson atau Alisson gitu kan. Menurut lo Donnarumma sih enggak ya? Ya nggak sih? He's still young ya. Iya. Belum selevel Manuel Neuer tuh kan, dia kan benar-benar ball playing iya. kiper gitu. Kayak David De Gea aja menurut gue kagak bisa tuh main bola-bola pendek-pendek itu nggak bisa tuh. Kalau jauh lebih bagus bolanya. De Gea masih oke lah. Yang nggak bisa itu kayak Pickford. Nah, itu nggak bisa itu. Itu kiper timnas Inggris itu. By the way, taruhan nggak? Pickford itu digeser sama Ramsdale. Tadi di Piala Dunia Ramsdale kiper pertama. Gue pikir Nadeo mau digeser sama Odero nggak beda. Itu ntar, itu beda ya, itu beda. segmentar. Itu beda bahasan. Itu segmentar itu. Jadi intinya adalah memang semua, gue setuju gak semua kiper bisa dan mereka lagi belajar lah. Cuman blunder kayak Donnarumma, you cannot do that karena lu itu kiper. Dan sebenarnya itu yang dilakukan sama Donnarumma ya, secara basic teori, dia kan passing ke dalam kan. Dia passing ke dalam loh sebenarnya. Dia bukan mau passing, dia mau passing bola menyeberangi gawangnya dia loh. Itu kan nggak boleh itu kan. Itu nggak boleh sama sekali. Itu SSB itu banget. Basic banget itu nggak boleh. Itu SSB banget, betul. Iya. Sama gue sama dia pengetahuannya. Basic ya. Iya, dan kemarin menang 3-0 lawan Bordeaux, Messi ya itu kayak lo bilang tadi gitu, Messi dibu, Neymar dibu, Star Klavi dibu juga. Karena memang karena memang setelah bertahun-tahun itu mulu kejadiannya dan kalahnya di 16 besar. Cesc Fabregas tuh nge-tweet kemarin kalau nggak salah. Dia bilang bola ini cepet banget lupa gitu. Dia bilang maksudnya nih Messi sama Neymar nih top gitu, kenapa lo bu gitu kan. Mereka sempat masuk final Champions League, sekarang out di bu. That's true, that's football, itulah kualitasnya fans bola ya segitu. Lo tau nggak pas mereka masuk final Champions League, mereka punya pemain yang sekarang udah nggak ada coach, maka mereka nggak masuk lagi. Choupo-Moting tuh.
Choupo-Moting tuh main di final Champions League gitu kan. Gue kira Thiago Silva. Choupo-Moting. di Munchen juga juara dong ya? Apa? Juara Champions League. Enggak, kan dia lawan Munchen itu. Waktu itu. Choupo-Moting pas waktu itu main di PSG. Iya, habis itu kan? pindah kan. Terus juara kan? Juara. Enggak. Juara Champions kan pas PSG. Itu, ya. Iya. Nah, ini menurut lo salah Pochettino atau salah siapa, Coach? Nah, ini yang orang kita sebagai fans bola yang bisa melihat dari luar hanya bisa berandai-andai karena sebenarnya yang berkuasa itu siapa sih? Leonardo, Nasser atau Pochet? Kalau lu tanya gue bilang Pochet, gue coret. Jadi dia lebih boneka terima apa adanya. Gue nggak yakin Pochet mau pemain yang didatangi sekarang. Leonardo, feeling gue itu hanya admin. Suruh nego, ngurusin dealin. Tapi yang berkuasa itu, yang punya suara, siapa datang siapa enggak, itu Nasser. Nah, kalau Nasser, pembisiknya juga itu-itu aja, ya selesai loh. Berapa pemain 30 plus yang dimiliki oleh PSG? Setengahnya. Dan yang masih muda-muda, itu ya biasa aja. Lu beli Drexler itu, otak lu di mana lu beli pemain kayak Drexler itu? Emang jelek? Jelek sama Drexler. Kapan main bagus Drexler? Dulu pas di Wolfsburg kan bagus-bagus aja. Ya, pas main di PSG kan ya. Di timnas aja gue sering lihat Drexler main hancur-hancuran. Iya, gara-gara dia di PSG sih menurut gue sih. Nggak tahu, gue jarang lihat dia main bagus lah Drexler. Terus kalau dari kayak gini berarti emang kabar paling bagus buat PSG ya mereka harus gimana ya, mau bilang rombak ulang. Menurut gue Al-Khelafi nggak mungkin cabut dari sana lah gitu. Geng Qatar nih nggak mungkin cabut dari PSG. Ya mereka pemiliknya. Iya, nggak, maksudnya mereka nggak pengen jual juga. Cuman the best interest buat mereka adalah ngebikin Ligue 1 itu harusnya jauh lebih kompetitif lagi. Bayern Munchen itu kan akhirnya baru bisa bukan berbenah ya, karena sebenarnya kan yang salah sama mereka juga. Tapi setelah Dortmund bisa nyolek-nyolek dikit, ya mereka akan ini lagi, akan naik kelas. Kayak Pertamina lah, dulu zaman belum ada Shell kan sendirian aja kan gitu, ada Shell saingan mereka langsung kan, gitu-gitu kan. Iya. Ya cuman kalau lu di Perancis, intinya adalah Perancis harus punya pemilik dari luar yang duitnya nggak ada serinya, yang bisa bersaing dengan Nasser. Karena kalau lu ngandelin yang sekarang, Lyon kita tahu lah dulu berapa kali juara beruntun, semenjak Nasser masuk selesai juga. Marseille, banyak sekali klub-klub besar di Prancis yang semenjak Nasser masuk udah nggak bisa apa-apa karena murni bukan karena kalah duitnya. Nah, yang harus dilakukan ya untuk ngelawan si Nasser, ada investor baru masuk, entah itu dari Arab lah, dari Rusia lah, dari mana. Iya, tapi Ligue 1 tuh nggak seksi sebagai sebuah investment sepak bola. Karena dulu kan dealnya Qatar sama Prancis itu kan banyak hal kan, TV rights lah, masalah dukungan buat Piala Dunia 2022 lah, gitu-gitu ya. Terakhir soal ini, jadi Messi ini gimana? Mau balik lagi Barcelona? Messi udah habis lah kalau gue bilang. Nggak, gini ya, pemain balik atau tidak itu kan kembali lagi ke gaji, ya kan? Kalau dia minta 30 juta, ya sorry tuh siapa yang mau bayar. Sama kayak Dembele lah. Dembele is good, very good. Tapi kalau minta 40 juta, ya orang juga mikir. Walaupun dia gratisnya 40 juta, main gila, ya kan? Klub mana yang mau bayar? Nggak banyak. Kalau ada cuma 1-2 doang. Dan ngapain juga Messi udah ada Aubameyang kok, Cik? Iya, betul. Aubameyang jago. Enggak, di samping itu, kalau Messi mau datang, gue rasa didukung oleh semua pemain yang ada di Barca, tapi gajinya 5 juta. Plus contoh bagi hasil di insentif penjualan merchandising, itu masih oke. Tapi kalau fix minta 30 juta nggak make sense. Jadi menurut lo nggak akan balik lagi tuh? Nggak, gue harap sih nggak. Kan gue bilang, Messi out, Barca akan meroket. Kenapa dia balik lagi? Kapan meroketnya, Coach? Kan udah mulai. Lo pernah nonton Barca nggak lo? Iya, tapi kan musim ini nggak bakal juara kan? Lo enggak, that's why mulainya kan sekarang. Mulainya kan di paruh musim. Mulainya sekarang, meroketnya ntar. Nggak perlu nunggu kayak MU 8 tahun, 5 tahun nggak dapet trofi, Piala Ciki aja nggak dapet. Setahun ini dapet nih. Ya, that's what I heard every year. Dimulai dari malam ini nih. Setiap tahun gue selalu dengar itu. Dimulai dari malam ini ntar di Old Trafford lah, Atletico Madrid nih, lihat. Kalau kalah gimana? Apa? Kalau kalah? Iya, kalau kalah kita ngulang lagi.
Chelsea siap untuk dijual setelah Roman Abramovich asetnya dibekukan di Inggris, dan juga dia sebagai pemilik Chelsea harus melepas kepemilikannya. Dan bukan hanya itu, karena asetnya Abramovich ini dibekukan, jadi secara bisnis bahkan Chelsea itu sebenarnya nggak bisa transaksi sama sekali kan. Ya. Dia benar-benar bahkan untuk expense-nya juga harus diatur, ada cap-nya 20.000 pound sterling untuk away. Sampai Thomas Tuchel tuh bercanda kan, kalau nggak bisa sewa pesawat, ntar gue yang setirin naik bis deh, gue yang bawa mobilnya gitu. Dan yang bisa nonton hanya orang-orang yang punya season tiket. Kemarin tuh main di Stamford Bridge nggak sih? Iya. Tapi kayak rame-rame aja stadion. Iya kan? Nggak mungkin ada fansnya Castle juga yang datang ya. Kayaknya cukup banyak kemarin fansnya Castle. Nggak boleh ada, karena nggak boleh ada uang yang keluar masuk. Itu juga secara jual beli pemain juga nggak bisa juga. Dan pemain-pemain yang kontraknya habis di bulan di pertengahan tahun nanti ya udah pasti akan cabut sih, karena mereka udah beres kontrak kan, jadi nggak usah ada perbaruan kontrak. Dan sponsor juga udah menarik diri juga, Tri sama Hyundai, walaupun kemarin masih pakai jersey yang ada Tri-nya ya. Kemarin. Nah ini Chelsea ini memang diterpa. Gue nggak tahu, gue merasa di satu sisi kepemilikannya Abramovich dan juga koneksinya sama Rusia itu tidak bisa dipisahkan dengan Chelsea, karena itu gimana pun itu uangnya mereka. Tapi di sisi lain juga gue merasa ini ada ketidakadilannya juga sama orang-orang yang sebenarnya ya mereka simply hanya bekerja di situ, mereka hanya jadi fansnya aja gitu dan lain sebagainya, Coach. Ya kan ini memang sikon yang extraordinary ya, sikon yang tidak terjadi sehari-hari, jadi tidak ada undang-undangannya untuk ke sana, untuk melakukan hal-hal seperti ini. Karena semua tindakan yang dilakukan pemerintah itu harus ada dasarnya. Karena ini sekali lagi extraordinary, jadi mereka mengambil tindakan yang gue paham, terutama di mata fans Chelsea, bahkan juga fans netral, itu tidak adil. Tapi apakah iya pemerintah Inggris mengambil tindakan tidak adil kalau tidak ada dasarnya? Kan netizen itu selalu, apalagi netizen Wakanda, selalu merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar kan? Pokoknya ini salah, itu salah. Gue sampai baca Twitter kadang-kadang terlalu enak sampai gue udah malas, ngerti nggak? Jadi kita itu selalu merasa diri kita paling hebat. Kembali lagi, gue yakin pemerintah Inggris punya dasar yang sangat kuat untuk melakukan ini. Oke? Kalau lu bicara kedekatan seperti yang lu bilang, ya memang dekat ya. Tapi pasti ada aliran dana dan lain-lain yang sehingga membuat Abramovich bisa beli Chelsea berkat kedekatan itu. Yeah. Nah, itu salah satu yang dilakukan. Cuman memang agak miris terutama untuk karyawannya kan. Ya untuk pemainnya. Tapi ya it happens. Perang ini juga miris, juga nggak ada yang mau, ya kan? Tapi that's why gue paling males bahas soal politik, karena kita ini nggak punya kapasitas untuk membahas, tapi semua orang mau bahas di Twitter udah kayak paling bener aja. Cuman kalau dilihat dari sisi Chelsea, ada seorang jurnalis bilang, kalau seperti ini terus, they will not survive 2-3 minggu. Sementara kita tahu, ini penjualan ini kan Abramovich sudah memberikan green light kepada pemerintah Inggris. Artinya ibarat nih gue kasih lu selalu udah mau ngapain, ya kan? Karena duit dari penjualan itu bukan ke Abramovich, bukan ke yayasannya juga, tapi ke pemerintah Inggris. Tapi dia berjiwa besar untuk ya dia ingin menyelamatkan Chelsea, silakan jual. Tapi kan butuh proses nih, ya kan? Butuh proses lama untuk bisa menangani ini semua. Sementara lisensi yang diberikan oleh pemerintah Inggris sehingga Chelsea bisa tetap beraktivitas itu expirednya di bulan Mei. Nah habis itu nggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas 3 pemain kemungkinan besar cabut. Azpi, Christensen sudah tanda tangan sama Barca, Rudiger kemungkinan ke Madrid, dan Azpi paling kemungkinan besar ke Barca. Mereka nggak bisa beli pemain lagi dan masih ada sederet pemain yang expired kontraknya tapi yang nggak begitu terkenal lah. Ya kita tinggal lihat next ownernya itu bagaimana. Apakah pada saat sudah diambil alih aturan-aturan ini langsung bubar, langsung kembali seperti normal, atau ada klausul-klausul lagi? We never know. Dan kalau lo lihat gimana perannya Abramovich dan Chelsea ini, ya basically Chelsea di era Premier League dengan semua kesuksesannya ya itu gara-gara Abramovich gitu. Exactly. Itu tidak bisa dikesampingkan. Iya, betul. Gitu.
Dan Abramovich dapat duit dari mana sehingga dia bisa invest sampai 1,5 miliar di Chelsea? Nggak tahu tuh coach, banyak orang-orang kaya tiba-tiba gitu sekarang. Tahu-tahu punya duit berapa M gitu kan. Enggak, kalau itu dalam rupiah M-nya. Kalau ini M-nya dalam euro. Itu kan semua kembali lagi dia dapatnya karena kedekatan dengan Putin. Jadi pemerintah Inggris punya alasan, gue bilang. Punya alasan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Like it or not, kasihan or not, gue bilang, seperti Klopp bilang, gue setuju dengan tindakan pemerintah Inggris. Tapi dia juga kasihan, terutama dengan karyawannya. Iya. Dan Abramovich ini kan royal kan terhadap timnya ya. Tidak seperti pemilik klub lainnya. Arsenal. Bahkan sekarang Liverpool aja udah dibilang pelit. Udah dibilang pelit sama fans ya gitu. Karena emang bener-bener ini ya, dia bener-bener apa yang lo mau, gue kasih lah gitu. Dan pembeliannya tuh bener, nggak kayak Everton. Everton juga pemiliknya banyak duit, tapi yang dibeli buset. Itu kan. Iya betul, dan itu bertahun-tahun loh, bukan setahun aja. Iya. Dan by the way soal duit Rusia ini di Inggris ya sebenarnya kan si yang sekarang co-ownernya Everton itu si siapa, Alisher Usmanov, itu kan dua Arsenal tuh kan. Iya. Ya kan. Dan itu tuh ya mereka berdua sama sih. Usmanov, Abramovich, itu kan orang-orang yang jadi kaya raya itu gara-gara Uni Soviet bubar kan. Iya. Uni Soviet bubar. Gara-gara kedekatan juga dengan Putin. Iya, aset negaranya itu semuanya diprivatisasi terus diambil lah berapa orang gitu ya. Gitu. Nah, kalau mengaca sama tim-tim lainnya, gue sih nggak merasa akan ada yang kayak Abramovich lagi. Dalam artian dia benar-benar mengakomodasi apapun yang timnya mau. Bahkan utangnya Chelsea itu dijadiin utang pribadi kan sama dia. Gitu. Nah, dari sekian banyak calon pembelinya Chelsea nih, ada yang dari Skandinavia, ada pemilik klub MLS, dari Swiss, ada yang dari Swiss, ada yang dari Saudi juga, terus ada yang Akamsi juga tuh yang kakak adik yang pengusaha properti kan si Nick Candy. Nah, sebenarnya paling akan menghasilkan keuntungan untuk Chelsea sih sebenarnya kalau yang jadi orang Arab ya sebenarnya. Cuman seorang Arab itu kagak punya koneksi ke pemerintah juga loh. Beda sama Newcastle. Iya, cuman kita kan tahu Arab ini kan dikuasai oleh keluarga. Oke. Keluarga ini udah kayak pemiliknya kan. Kan turun menurun mereka menguasai, udah memiliki negara. Apa iya kalau si pangeran siapa namanya? Pangeran Al-Walid ya, atau siapa itu namanya, mau kompetitornya dari negara yang sama? Kan nggak yakin juga. Iya dong. Ibarat dia udah beli Newcastle, terus si media tycoon dari Arab ini beli Chelsea, tiap tahun Chelsea jauh di atas Newcastle. Kan mikir juga. Ini sebenarnya yang si Saudi ini kan, Saudi Media Group ini sebenarnya perusahaan private. Bukan perusahaan negara bukan sovereign fund, gitu kan. Iya, kalau ini jadi pemiliknya Chelsea, buat gue sih selama dia masih private, duitnya itu bukan yang nggak terbatas. Beda sama sovereign fund-nya Arab di Newcastle, beda sama Qatar sovereign fund di PSG, kan? Beda gitu. Jadi nggak akan sama kayak Abramovich sih sebenarnya sih, sama gitu udah pasti. Tapi menurut lo yang paling mungkin jadi pemilik Chelsea yang baru yang mana, Coach? Ini kan kembali lagi, yang jual ini kan pemerintah. Kita tahu betapa alotnya seorang pangeran beli Newcastle. Oke? Bahkan sempat pending kan, berapa bulan, jadi prosesnya lama banget. Feeling gue yang paling logis, yang langsung bisa diterima ya konsorsium dari Swiss sama Amerika. Karena orang miliarder Swiss ini kan umurnya udah 86. Jadi ketuaan juga untuk punya itu. Terus dia bilang, ya gue mau, tapi gue harus punya konsorsium. Jadi 5-6 perusahaan rata-rata partnernya dari Amerika yang lebih muda, lebih ambisius lah. Itu kira-kira yang di Swiss umur 86 itu ada ini nggak ya? Ada netizen Swiss gitu yang bilang, ngapain Pak udah tua, duitnya dibuat amal aja, nggak usah beli klub bola gitu. Dan si fansnya Nick Candy itu yang dia kan fans Chelsea kan, dia bilang, gue nggak peduli siapa yang dapat Chelsea, nggak harus gue, yang penting ini klub selamat gitu. Tapi sih gue merasa Coach ya, Chelsea ini orang banyak yang bilang bahwa gue antar ganti Abramovich pasti akan menurun. Menurut gue Chelsea itu brandnya udah jadi. Brandnya udah jadi, dan
Arsenal itu kan jadi global brand itu kan dari pertengahan 90-an sampai ke pertengahan 2000-an kan. Jadi setelah itu mereka gagal juara juga nggak ngaruh gitu, brand udah jadi. Chelsea itu lebih lama loh untuk mereka ngebangun brandnya mereka ya, dari mulai Roman Abramovich masuk tuh 2003-2004 sampai sekarang. Itu lama banget gitu. 19 tahun. Dan revenue-nya Chelsea itu di Inggris tuh cuma kalah dari MU sama Liverpool sebenarnya. Kalau di London mereka lebih gede bahkan dari Arsenal dan Spurs ya. Kalau dari prestasi sekarang atau berapa tahun terakhir, iya absolutely. Cuman kembali lagi brandnya udah jadi ya, tapi kan dalam bisnis sepak bola itu ada korelasinya antara brand dan prestasi. Contoh paling bagus MU lah. Pada saat si Leicester juara, itu income MU tetap turun sedikit, tetap jauh lebih besar, padahal MU kalau nggak salah rank 6 waktu itu. Jauh lebih besar daripada Leicester yang jadi juara. Makanya gue bertanya, untuk apa lah juara? Karena brandnya MU. Tapi lu juga tahu bahwa MU berapa tahun itu income-nya nomor 1 di dunia. Sekarang nomor 4. Karena berapa 4-5 tahun terakhir nggak perform sama sekali. Nah, kalau lu tidak perform, ini akan menurun. Nah, ini kasusnya sama-sama Chelsea. Kalau gue bilang, dan ini bukan karena gue benci atau apa, gue bilang Chelsea kembali ke setelan pabrik. Bukan mereka jelek performanya, tapi definitely nggak bisa jor-joran kayak sebelum-sebelumnya. Ngerti nggak? Dan akan terjadi lu berapa tahun nggak menang apa-apa. Kasarnya begitulah. Nah, ntar income-nya akan pelan-pelan menurun. Dan menurut gue sih, siapapun yang akan ngebeli Chelsea ini, kemungkinan besar sih mungkin nggak akan peduli banget sama aspek sepak bolanya sih. Betul. Iya kan? Ini hanya sebagai sebuah portfolio menarik buat mereka. Apalagi kalau yang dapat kayak orang-orang Amerika. Iya. Kan? Iya. Betul. Ya sama nasibnya kayak Glazer, Kroenke sama Henry lah. Cuma Liverpool ini kan beruntung punya klub yang bisa kelola duitnya, diberi wewenang untuk beli pemain dan lain-lain. Manusia, emang Tuchel bisa kayak Klopp? Nggak yakin gue. Yang bisa Rangnick, coach. Rangnick itu, ya lu nggak bisa bilang bisa atau nggak, karena dia nggak pernah diberi wewenang untuk beli pemain kan. Rangnick sih kalau secara muka ya, kalau sama trofi Liga Champions itu cocok sih mukanya sih, angkatnya itu pas tuh menurut gue. Kalau Ole emang nggak pas, emang nggak pas sih, kalau Rangnick tuh pas. Oke, kita akan masuk ke segmen berikutnya, segmen terakhir. Oke. Ini orang-orang dungu ini ada di sini. Ya, kita lihat sekarang Katro of the Week, Katro yang pertama. Nah, ini goblok banget. Nih, kata siapa Emil Audero itu dibutuhkan oleh timnas? Tidak, tuh kata dia kan. Dan orang yang sama nih, dua orang ini. Itu, mari kita gunakan hashtag Audero for goalkeeper 1. Biar Emil Audero akan jadi kiper nomor 1 di Indonesia sekarang gitu. Ini coach ini orang-orang. Gue cuma bingung ide dari mana itu sampai bisa keluar yang tweet pertama kata siapa. Sampai karena gue gelinya gue balas itu tweet. Gue bilang iya betul, timnas nggak butuh timnas nggak butuh Audero, tapi butuh Messi, Haaland, Lewandowski dan sampai gue tweet seperti itu karena ini benar-benar ya tolol. Idenya dari siapa itu? Bingung gue. Dia nggak maksud gue Emil Audero tuh kiper Serie A gitu kelasnya gitu, iya kan? Iya. Dan udah bagus kalau dia mau ke kita ya kan? Iya. Gue aja bingung kenapa dia mau melepas paspor Italinya kan berarti kan? Gitu, dan melepas dia bisa main dengan gampang di Serie A gitu. Ini tidak konsisten emang orang-orang ini. Jongkok lo. Jongkok. Nah, lo jalan jongkok keluar sana. Jalan. Wajut, jalan. Nah, keluar. Bikin malu tuh, bikin malu gue. Iya, betul. Kalau mereka bikin salah tuh gue yang di-tag soalnya di mention kan. Bikin malu. Aduh. Next, berikutnya. Ini ada tweet. Nah, ini sebenarnya jadi sebuah peringatan ini. Nah. Hah? Wah, ini kasar banget ini. Nah. Nggak, ini gue nggak bisa bilang. Bahkan ini udah bukan katrok lagi. Ini udah
ini mah kriminal ini sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, that's why inilah salah satu alasan kenapa gue tutup komen gue. Untuk menghindari hal-hal seperti ini. Jadi ini ada orang yang Muhammad Nabil ini ngecengin Andri Tani dengan sesuatu yang buat gue sih salah banget, kurang ajar sih kayak gini sih. Nah, Andri Tani itu udah ngirim surat kan? Dia tuh ngirim surat somasi kan? Ngirim surat somasi untuk minta si Nabil ini untuk minta maaf langsung. Iya. Gitu. Lo pernah ketemu Andri Tani nggak sih, Coach? Belum, Andri. Badannya kan gede ya? Nggak tahu, gue belum. Nabil kena tabok sih lumayan sih. Gitu. Nah, terus Andri Tani komen dan nge-mention juga, bro, saya tidak pernah mempermasalahkan untuk Anda menghina, mencaci, dan mengkritik saya. Tapi jika seperti ini tidak dapat saya diamkan dan terima. Anda sudah tidak dapat menghargai sesama manusia. Betul sih. Iya, betul. I agree. Gue setuju sama Andri Tani. Nah, orang-orang yang kayak gini itu kan merasa bahwa tindakannya di sosial media itu minim konsekuensi gitu ya. Iya. Iya. Betul. Kalau sama Koci paling cuma di blok-blok cuma dikata-katain aja gitu. Enggak, dan apa namanya, orang kira zaman sekarang kan, gue sering lihat kritik kalau dilaporin itu seolah-olah nggak benar. Memang banyak yang hal kecil dilaporin itu memang nggak benar. Cuman in this case, gue sangat dukung Andri Tani untuk melaporkan karena hal kayak gini udah keterlaluan, dan semoga dia ditangkap. Biar menjadi apa namanya contoh juga kepada netizen bahwa mereka itu nggak bisa asal ngomong aja gitu loh. Iya, dan menurut gue ya, orangnya itu memang kalau nggak pernah kena batunya nggak akan ngerasa sih. Iya, betul. Ngerasa karena nggak bertatap muka langsung gitu. Ini mah bukan katrol lagi. Dan orang kayak gitu banyak banget nih. Banyak. Asli, asal ngomong di sosmed nggak ada sopan-sopannya. Kalau lu menghina gue ya, gue bilang, gue ini bukan siapa-siapa, oke lah. Tapi orang kayak contoh yang bikin gue itu Adi MS. Adi MS itu bijaksana, kontribusinya. Itu dihina sama bocah-bocah yang anonim, yang nggak ada, itu gue nggak bisa terima kayak gituan. Salah satu itu contoh lah. Banyak orang yang senior, yang luar biasa, itu dihina sama bocah-bocah. Emang lu siapa gitu. Ya, gue sih mendukung Bung Andri Tani untuk mengambil langkah tegas. Ya, absolutely. Kalau bisa dikompor-komporin sama Koci malah. Oke, berikutnya. Domba. Ya, ini apaan sih maksudnya? Papan skor berjalan. Oh, dia bikin di mobil gitu ya? Oh, iya. Mobil kotor ditulis. Nah, ini keren ini. Ini baru namanya kreatif, Ibnu. Papan skor berjalan. Nah, ya gini. Nggak, ini baru namanya membuli secara sophisticated dan kreatif. Tinggi ya, gue layak dibilang Domba of the Week. Dia tuh pakai baju City, yang ori nggak sih? Nggak kelihatan soalnya ketutup ya, bagian brandnya. Enggak, baju City itu kan ada logonya. Enggak, gue pengen lihat dia ori apa enggak. Oh. Gitu ya. Iya. Enggak, tapi kreativitas lu gue dukung. Top. Gue bingung deh kalau ada orang punya akun Twitter yang angka-angka gini tuh dia kenapa bikinnya gitu ya? Ibnu S10 899 257. Itu kan otomatis kalau dia namanya Ibnu terus otomatis dikasih itu. Jadi artinya ini akun baru. Dia bikin cuma buat nge-tweet gini doang ini. Iya. Harusnya nggak perlu lo harus berani punya akun Twitter sendiri. Ya ini oke lah. Karena ini kreatif. Oke. Papan skor berjalan, keren. Tapi kalau itu dicuci gimana? Itu nggak dicuci itu. Ini dari mobilnya pick up ya? Mobil apa sih? Enggak, ini kayaknya Avanza ini. Enggak. Pick up ini kan ya? Truk ini kan ya? Masa sih? Iya, pick up ini. Dia apa jangan kejar toko material kali ya? Next. Not Yandio, Domba Detected. Ini di warung gitu ya? Lagi beli permen ya beli? Iya, di Alfamart. Nggak apa-apa, bagus. Yang minggu lalu nih, Coach. Ya, ini artinya ya kalau mau nonton Pangeran Justin Show ya di mana-mana bisa. That's cool. Ini bukannya stok ya? Bukan. Just Talk itu paling top kalau sambil makan. Biar fokus. Biar menikmati makanan dan fokus. Gila. Next. Kardus.
Akhirnya tweet Chelsea fan Indo kejadian juga, jalur politik menjadi jalan buat menghancurkan Chelsea. Gila nggak? Nggak boleh perpanjangan kontrak dan jual beli pemain, merchandise dan tiket pun nggak boleh. Apalagi jual Chelsea, dibalas oleh Bima Cool. Chelsea dibekukan karena yang punya orang Rusia, bukan karena pemerintah Inggris nggak suka Chelsea. Sama kayak lu ditolak dia karena lu jelek. bukan karena lu fans Chelsea. Sebenarnya sih, gue setuju Bima Cool. Gue setuju. Tapi sebenarnya si Bima ini cukup mengambil resiko sih, karena dia punya profile picture tuh ada mukanya dia soalnya. Iya. Iya kan? Itu artinya punya nyali. Iya, jadi enggak, kalau gue jadi si Graharaya ini akan gue bales, gue akan ngebales dengan mukanya dia, emang lo cakep gitu kan. Tapi mungkin dia cakep sih, mungkin aja ya. Mungkin aja, gue juga nggak tahu. Tapi si Graharaya. Nggak, sama kalau gue bilang... Bentar. Kenapa dia punya akun namanya Graharaya? Karena nama komplek ya? Akun jalan-jalan. Akun jalan-jalan. Iya. Kayak nama jalanan. Iya, Graharaya. Gue pernah bilang ya. Jadi alasan kenapa lu goblok di Twitter, itu ada beberapa kan. Bully, nyinyir, kurang ajar. Nah, salah satu juga... Lu mendadak bisa goblok karena muka lu kayak bengkoang. Karena gue nggak suka lu, ya goblok aja. Jadi gue nggak punya alasan untuk ngeblok orang atau apa-apa. Cuman mayoritas ya seperti itu. Okay. Tapi gue setuju Bima, ini nggak ada hubungannya dengan lain nggak menghancurkan Chelsea. Apain ngancurin Chelsea, orang gila ya. Masih ada satu lagi? Salah, MU kan fokusnya di UCL sekarang. Halah lawan ATM seri. Enggak. Lu lihat aja nanti nih lawan ATM. Menang, MU menang. Menang. Kayak ya wajar lah bro, Erik ten Hag belum datang. Coach, ini kayak bengkoang nggak menurut lo? Kayak wangi banget persis pendapat. Iya. Dan fans MU emang banyak yang mirip bengkoang sih. Gue cukup salut sih sama ini si Vanessa ini orangnya berarti ya. Iya, nggak belah tengah di tahun 2022 tuh berani itu sih, berani. Gue juga ngeliat itu kok model korden gini masih ada. Ini gamer, kan? Lo lihat ini Dota, lo lihat. Dota itu apa? Dia, game. Oh. Game. But nggak, dia hanya memperagakan alasan-alasan fans MU selalu begitu. Pasti menang, ya sama kayak Pange lah, pas ditanya kalau kalah, ya tahun depan ada lagi, ya begitu. There is always next year untuk fans MU. Tapi cukup optimis sih, Champions League cukup. Itu. Gue bilang sih 50-50, gue nggak bilang MU kalah apa enggak. Tapi lawannya juga bukan Southampton atau Crystal Palace ya. Ya gue sih pengen kalau mau lolos gitu perempat final, kalau bisa langsung Real Madrid lah gitu lah, jangan yang kecil-kecil gitu lah. Sama gue setuju. Iya, Real Madrid kalau bisa. Biar langsung ditaruh kembali ke bumi gitu ya. Enggak. Posisi lo itu di situ. Lo bayangin apa Ronaldo siu di Santiago Bernabeu, mantap sih. Oke. Sekian untuk episode Pangeran and Justin Show pada kali ini. Kita tuh ada acara ya nanti di weekend. Ada Pangeran and Justin Show versi offline. Lo pernah bikin acara offline gitu nggak sih? Ya kan nama Box to Box. Iya enggak ya, selain nama gue. Belum kayak. Belum ada ya? Oke, nanti akan ada Pangeran and Justin Show versi offline di weekend. Yang mau nonton gimana caranya? Jawab pertanyaan. Di Instagram itu ya soal kapan Koci makan ayam goreng. Iya. Nanti yang kepilih akan dikasih alamat undangannya datang. Terus bakal ngapain aja di situ? Gue juga nggak tahu disuruh ngapain kok situ. Itu bakal kita tatar biar tambah pintar. Oke, kalau keluar setelah 1 jam diskusi, 1,5 jam diskusi, mereka keluar di tempat itu, mereka akan jadi tercerahkan, jadi lebih pintar. Iya, dan gue menegaskan kami tidak membuka posko pengaduan Crazy Rich nanti ya. Jadi jangan datang bawa masalah lah. Jangan. Betul. Jangan datang bawa masalah ntar ngadu-ngadu gitu kan ya. Sekian, sampai jumpa pekan depan. Dadah.